jalur utama dan juga titik kontrol ya dari perdagangan. Ya. Ya, jadi jalur selat itu. Dan hampir 1/5 minyak di dunia dipasok dari situ. Ya. Jadi kalau bicara apakah ini kemudian atau mengapa misalnya setiap perang akan berpengaruh terhadap global, ya tentu yang paling parah sebenarnya di perang ini. Kenapa? Karena minyak ya kemudian menutup atau terganggunya Selat Hormuz itu yang kemudian mendriving harga minyak. Lewat apa transmisinya? Kan namanya perang, pasti kan di situ ada tempat penyimpanan, ya, logistik, transportasi. Kan biaya menyimpan itu kan pasti ada cost-nya. Belum ada tenaga kerja di situ, ya, dan lain-lain. Makanya kemudian naik, ya. Nah, selain itu, selain dari biaya logistik, juga tentu saja dari aspek permintaan nih. Nah, kan permintaan juga semakin circular, arus minyak itu nggak keluar, maka kan negara importer, ya net importer seperti Indonesia gitu ya, atau juga negara-negara lain kan teriak gitu butuh. Nah, kan di situ aturan ekonomi main kan. Supply demand. Akhirnya naik dari sisi logistik, naik juga dari sisi permintaan global. Kalau permintaan global dan juga supply-nya lebih sedikit supply-nya, maka tentu harga akan naik. Iya, kalau misalkan kita lihat dengan bahayanya, kalau misalkan kan resikonya terbesar adalah kondisi fiskal kita akan terganggu juga. Salah satunya mungkin biaya subsidinya akan bertambah. Nah, kalau misalkan itu terjadi, bahayanya untuk APBN kita seperti apa? Gini, tadi betul Mas Pras kan menyampaikan di awal, asumsi makroekonomi kita di APBN 2026 itu kan di situ ada variabel, sebenarnya ada 2 variabel. Satu kurs, satu harga minyak dunia, kan gitu. Harga minyak dunia itu dipatok 70 US dollar per barrel. Kurs kita 16.500 rupiah per US dollar. Nah, itulah sebenarnya 2 ini yang berakibat pada asumsi makro. Akhirnya kan kalau ini katakanlah di atas angka yang ditetapkan, artinya kan tidak sesuai target nih. Pasti biaya kan akan naik, ya kan? Jadi kalau dalam kan APBN itu katakanlah ada formulasinya lah gitu ya, otomatis kan akan menyesuaikan angka-angka itu semuanya, asumsi-asumsi itu gitu. Nah, sehingga ada skema anggaran belanja namanya subsidi di situ. Subsidi itu kan ada subsidi total, ada subsidi energi nih. Nah, yang paling akan terkena karena ini berkaitan dengan energi, maka yang pertama kali kena adalah subsidi energi. Dari mana transmisinya kan gitu. Ketika harga minyak naik, ya maka akan mendorong kan di situ harga logistik domestik akan naik. Barang impor karena inflasi di dunia naik, imported inflation. Kemudian angkutan akan naik. Mengapa? Karena Indonesia kan transportasinya masih menggunakan turunan dari minyak mentah itu. Ya kan? Ada aftur, ada bensin, ya, ada kemudian diesel, ya, solar, macam-macam itu. Nah, yang bahaya sebenarnya kalau crude oilnya naik tapi tidak menaikkan produk turunannya, sebenarnya nggak akan naik. Tapi karena produk turunannya naik, ya bensin, solar, macam-macam itu, maka berpengaruh terhadap angkutan, logistik di dalam negeri. Apalagi kita kan negara kepulauan, lintas pulau juga naik dan lain sebagainya. Sehingga, nah, kenaikan itulah kemudian akan mendorong inflasi. Ketika inflasi, maka apa yang terjadi? Ya, jadi itu dari sisi kanal pertama ya. Nah, kanal kedua, ketika tadi asumsi minyak tadi ya, minyak dunia 70, kan subsidinya itu sebesar 121 triliun untuk energi. Kalau kemudian naik, nah maka kan akan naik lagi nih angkanya. Ya, jadi kan asumsi 121 itu triliun untuk energi itu karena dari asumsi 70 US dollar per barrel. Ketika naik katakanlah 1, 2 sampai
20-30 US dollar, maka asumsi ini mau tidak mau akan membengkak nih, tidak 121 lagi. Nah, tapi hitungan kita, kami sudah menghitungnya, kalau perang ini selama 2 minggu, kalau perang ini 1 semester, dan kalau perang ini 1 tahun, kita sudah simulasikan. Sudah ada simulasikan. Wow. Kalau misalnya terjadi katakanlah 2 minggu sampai 1 bulan, jadi $1 kenaikan minyak dunia akan mendorong. Ini otomatis ya, bukan karena apa-apa, karena harga 3-4 triliun subsidi energi naik. Wow, hanya $1. Hanya $1. Wow. Kalau $10 bisa hampir 40 triliun. 40 triliun. Bahayanya juga bakal berisiko juga ke daya beli kita juga. Pasti. Jadi pertamanya kan dari situ, bayangkan subsidi ini kan sebenarnya menekan supaya harga BBM kan nggak naik. Ya, benar. Kalau kemudian subsidi dipertahankan sebesar 121 nggak salah ya tepatnya, itu mau tidak mau kan harga minyak pasti menyesuaikan kan di pasar. Betul. Apakah mau dilempar ke pasar rumah tangga yang menanggung, atau pemerintah lewat subsidi dinaikkan, atau pengusaha. Sebenarnya tinggal 3 ini pemerintah kan. Siapa yang akan menjadi menanggung ini, atau dibagi bareng gitu. Ke rumah tangga dibagi, ke pemerintah juga fiskalnya supaya tidak terlalu besar. Apalagi kan Fitch kan udah ngeluarin tuh. Iya. Kan nah itu kan jangan sampai melebar lagi katanya defisitnya. Kan pemerintah juga harus menahan itu. Tapi dilematis sisi lain, kalau energi naik, apalagi daya beli masyarakat sedang seperti ini, ditambah menjelang Ramadan dan Lebaran. Dampaknya lebih kepada sosial juga begitu yang akan dialami masyarakat. Ketika misalnya terjadi ini, pasti tekanannya itu tidak hanya tekanan ekonomi. Lama-lama ke sosial. Kalau sosial kemana lagi? Betul. Ke stabilisasi. Betul, itu dia. Itu sebenarnya yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Nah Pak Rizal, kalau kita lihat dari kekuatan APBN kita, begitu kan pemerintah juga masih pede begitu ya dengan adanya gejolak ini, dengan tidak menaikkan harga BBM, kemudian fluktuasi rupiah juga katanya masih tetap terjangkau begitu. Nah Anda melihat bagaimana sebenarnya kemampuan APBN kita di satu sisi penerimaan tadi yang juga disorot oleh Fitch Rating, tapi di satu sisi kan memang kita masih terus berupaya nih yang meningkatkan penerimaan di paling tidak kuartal 1 ini begitu. Iya, kuartal 1 ini memang challenging ya bagi pemerintah. Bahkan kan sebenarnya masa-masa di mana penerimaan kan digenjot ya. Betul. Supaya untuk pembiayaan triwulan 2, 3, 4. Karena pembangunan kan biasanya begitu nih. Ya. Tetapi pemerintah kan kemarin menggunakan SAL. Dan memang triwulan pertama biasanya penggunaan SAL. Cuma SAL ini kan sekarang untuk likuiditas nih. Ya kan biasanya kan SAL itu ada di Bank Indonesia itu 450 triliunan. Biasanya sekitar 100-200 triliun digunakan untuk triwulan 1. Tapi sekarang kan untuk mendorong likuiditas. Bahkan kemarin kan diambil 75 triliun kan, 70 triliun gitu ya untuk pembiayaan ini.